Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, sepertiga yang terakhir yang disebut bulan Itqun minan nar, bulan pembebasan diri dari siksa neraka. Semoga kita semua berada di dalamnya, termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa neraka. Amin. Untuk itu kita harus selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan apa saja yang telah kita terima. Kemudian ibadah puasa kita nanti akan diakhiri dengan hari raya bagi kita umat Islam khususnya, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya dikembalikan kepada kesucian. Ya. Selama 1 tahun 11 bulan, ya, kita melakukan apa saja. Mungkin terdapat di dalamnya kekhilafan, kesalahan, ataupun dosa besar atau kecil. Nah, kita berusaha untuk Idul Fitri bisa dikembalikan kepada kesucian. Ya. Ya. Ada sebuah hadis menyatakan yang artinya bagi setiap jiwa muslim harus menyempurnakan ibadah puasanya dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban yang bersifat tahunan. Ya. Ya. Ada sebuah keterangan menyatakan shaumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Pahala puasa seseorang terkatung-katung di angkasa, artinya tidak sampai ke hadirat Allah Ta'ala, sehingga orang itu melaksanakan pembayaran zakat fitrah, yaitu di akhir bulan suci Ramadan. Dimulai dari terbenam matahari sampai dengan melangkahkan kaki untuk melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Kalau memberikan fitrah sesudah sholat Idul Fitri tidak termasuk fitrah, tapi termasuk shadaqatun minas shadaqah, artinya termasuk shadaqah biasa, tidak termasuk zakat fitri. Dikatakan zakat fitrah sebagai hak zakat jiwa seorang muslim. Satu jiwa seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah seberat 4 mud. Ukurannya itu
Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Maqadir berbeda-beda. Ada yang mengatakan 1 mud itu 6 on. Ya. Besar fitrah itu 4 mud. 4 kali 6 berarti 24 on. 2 kilo 4 on. Ada lagi timbangan yang mengatakan bukan seperti itu, tapi 1 mud itu 7 on lebih, berarti kali 4 28 kilo. Ya. Nah, kita lebih baik mengamalkan pendapat yang lebih besar saja, bahkan dibulatkan menjadi 3 kilogram yang menjadi bahan kekuatan bagi kita di Indonesia khususnya, yaitu beras. Jadi 1 jiwa 4 mud seberat kali 3 kali dibulatkan menjadi 3 kilogram. Itu setiap jiwa muslim. Arahnya adalah dalam sebuah hadis dinyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri hamba Allah yang baru saja menunaikan ibadah puasa. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Jadi sasaran daripada ibadah zakat fitrah itu ya, untuk mensucikan diri orang yang baru saja berpuasa, untuk memberi sedekah makan kepada hamba-hamba Allah yang dilanda kemiskinan. Untuk itu kita jangan sampai lupa, karena manusia, man itu orang, manusia yang diberi sifat lupa, bisa juga lupa. Jangan sampai lupa. Pokoknya setelah terbenam matahari, hari akhir bulan Ramadan, jangan sampai melaksanakan sholat Idul Fitri baru mengeluarkan zakat fitrah. Itu tidak termasuk zakat fitrah. Jadi kita laksanakan saja. Bahkan takjil juga boleh, artinya mendahulukan. Sebelum datang hari raya Idul Fitri, kita keluarkan dulu zakat fitrah. Sebab hikmahnya itu besar sekali. Nilai daripada benda yang digunakan untuk zakat fitrah itu berbobot sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agar supaya ibadah puasa kita, apa pahalanya sebabapun, bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi hamba Allah yang tidak mampu, bahkan berhak menerima daripada zakat. Tapi kita berusaha dulu, jangan sampai tidak mampu. Kemudian ayat Quran menjelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kita mengagungkan Allah pada malam Idul Fitri khususnya dengan mengumandangkan kalimat takbir, memperbanyak bacaan takbir. Ada sebuah keterangan menyebutkan, man ahya lailatal idain lam yamut qalbuhu khina tamutul qulub, yang artinya siapa yang mau, ahya itu menghidupkan,
artinya menyempatkan pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Orang itu hatinya tidak akan mati apabila suatu saat orang-orang hatinya sudah mati. Berarti yang entah kapan saja akan datang masa yang mana di masa itu manusia hatinya sudah mati. Orangnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Artinya sudah tidak ngoplay lagi dinasehati oleh siapa saja. Sudah tidak mempan dinasehati. Itu artinya mata kulub. Hatinya sudah mati. Orangnya sih masih hidup tapi sudah mati. Nah ini, agar supaya kita terhindar dari hal tersebut, mari kita bersama-sama kita sambut malam Id. Jangan tidur, tapi memperbanyak takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.